dengan klik File, New Transformation. Sekarang saya akan menambahkan step untuk membaca file CSV. Dari palet sebelah kiri, saya cari kategori input dan drag step CSV file input ke kanvas. Kemudian double klik pada step ini untuk konfigurasi. Di bagian file name, saya klik browse dan file transaksi penjualan.csv. Untuk konfigurasi CSV, saya pastikan delimiter adalah koma, enclosure adalah double quote, dan saya centang header row present karena baris pertama adalah header. Sekarang saya klik get file atau auto detect kolom. Pentaho akan membaca struktur file dan menampilkan semua kolom. Terlihat ada 6 kolom, yaitu ID transaksi, kode produk, nama pelanggan, harga satuan, jumlah beli, dan jumlah retur. Penting untuk memastikan tipe data sudah benar. Saya akan mengubah tipe data untuk kolom numerik. Harga satuan menjadi integer, kemudian jumlah beli menjadi integer juga, jumlah retur juga integer meskipun ada nilai yang 0. Setelah konfigurasi sudah selesai, saya klik OK. Kemudian kita tes preview data. Klik kanan pada step CSV file input, pilih preview. Terlihat di sini data sudah terbaca dengan baik. Ada 15 baris data. Di sini perhatikan bahwa beberapa nilai di kolom jumlah retur menunjukkan 0. Nah, ini yang akan kita handle. Langkah kedua, saya akan menangani nilai 0 di kolom jumlah retur. Dari palet kategori transform, saya drag step if field value is 0 ke kanvas. Saya hubungkan step CSV ke step ini dengan cara shift drag atau menggunakan create hop. Kemudian double klik untuk konfigurasi di bagian field to check. Saya masukkan field name jumlah retur dengan value if 00 dan set value to type integer. Kalau sudah, artinya semua nilai 0 di kolom jumlah retur akan diganti dengan 0. Klik OK. Langkah ketiga, saya akan menghitung total terjual, yaitu jumlah beli dikurangi jumlah retur dari kategori transform. Saya drag step kalkulator ke kanvas dan hubungkan dari step sebelumnya. Kemudian kita double klik untuk konfigurasi di bagian new field, kemudian kita ketik total terjual. Calculation saya pilih A minus B atau A min B dari drop down. Field A yang saya pilih yaitu jumlah beli, field B yang saya pilih adalah jumlah retur dengan value type integer. Pada bagian ini penting di remove. Saya tidak mencentang field A dan field B karena kita masih butuh kolom untuk perhitungan berikutnya. Kemudian kita klik OK. Sekarang kita preview hasilnya. Langkah keempat, saya akan menghitung total nilai, yaitu harga satuan dikali dengan total terjual. Saya tambahkan kalkulator lagi ke kanvas dan hubungkan dari kalkulator sebelumnya. Konfigurasikan new field atau total nilai, kemudian calculation, pilih A multiply B atau A bintang B atau A kali B. Field A adalah harga satuan dan field B adalah total terjual dengan value type adalah integer. Kita klik OK dan preview. Langkah kelima, saya akan memilih hanya kolom yang diperlukan dan membuang kolom yang sudah tidak terpakai.
dari kategori transform, kemudian drag select value ke canvas dan hubungkan. Kemudian double klik, lalu saya pilih tab select and alter, kemudian klik get field to select untuk menampilkan semua kolom. Di sini terlihat ada 8 kolom. Sekarang saya akan menghapus kolom yang tidak diperlukan dengan saya klik baris harga satuan, kemudian tekan delete untuk menghapusnya. Begitu juga dengan jumlah beli dan jumlah retur. Sekarang hanya tersisa 5 kolom, yaitu ID transaksi, kode produk, nama pelanggan, total terjual, dan nilai dan total nilai. Ini adalah kolom yang kita butuhkan untuk step selanjutnya, kemudian kita klik OK. Sebelum konfigurasi filter, saya akan buat dulu step sort rows untuk menerima hasil true dari transform dengan drag sort rows ke canvas. Nah, sekarang saya konfigurasi filter row dengan double klik di bagian send through data to step. Saya pilih sort row yang baru saya buat dari drop down. Send false data to step, kemudian saya biarkan untuk unspecified karena data false tidak akan diproses lebih lanjut. Di bagian the condition, left value file saya pilih total nilai, function pilih greater than atau tanda lebih besar, rect value saya ketik 1 juta tanpa titik atau koma. Pastikan rect value file tidak dicentang, kemudian klik OK. Pentahost secara otomatis membuat hop dari filter rows ke sort row dengan label true. Sekarang kita masuk ke tahap kedua, yaitu membaca data produk dari file Excel. Ini merupakan jalur yang terpisah, tidak terhubung dengan jalur transaksi yang sudah tadi kita buat. Dari palet kategori, input saya drag Excel input ke canvas, kemudian saya letakkan di sebelah kanan, terpisah dari jalur transaksi yang tadi. Kemudian kita double klik untuk konfigurasi. File or directory saya browse dan pilih data produk. Sheet name saya klik get sheet names, lalu pilih data produk dengan start row 1 dan saya centang header row present. Sekarang saya klik get field from header row untuk auto detect kolom. Terlihat ada 4 kolom di sini, kode produk, nama produk, kategori, dan pemasok. Semuanya bertipe string. Kemudian klik OK. Selanjutnya, preview Excel input. Data produk terbaca dengan baik. Ada 7 produk dari PRD 001 sampai PRD 007. Sama dengan data transaksi, data produk juga harus di-sort sebelum merge join. Saya tambahkan sort row lagi, kemudian letakkan setelah Excel input dan hubungkan. Rename step ini menjadi sort product untuk membedakan dengan sort transaksi yang sudah kita buat. Kemudian double klik, konfigurasi field name-nya kode produk, kemudian sort direction-nya ascending, dan case sensitive-nya pilih no, kemudian klik OK. Setelah itu, preview data produk yang sudah tersort, baik kode produk dari PRD 001 hingga PRD 007 secara berurutan.
Nah, kemudian kita akan menggabungkan kedua jalur data dari kategori join. Saya drag merge join ke canvas, kemudian letakkan di tengah antara kedua jalur. Saya akan menghubungkan kedua sort row ke merge join ini dengan shift drag dari sort transaksi ke merge join, lalu shift drag dari sort product ke merge join. Double klik merge join untuk konfigurasi. First stepnya saya pilih sort transaksi, second stepnya saya pilih sort product. Kemudian join type dengan inner, karena kita hanya mau data yang cocok untuk kedua tabel. Di bagian key, saya tambahkan key untuk join. Key 1 untuk first step, yaitu kode produk. Key 2 untuk second step, yaitu untuk kode produk juga. Yang artinya kita join berdasarkan kode produk yang sama dari kedua sumber data yang berbeda. Setelah sudah, kita klik OK. Di sini kita sudah melakukan hasil merge join. Kemudian kita preview. Langkah terakhirnya, kita pilih hanya 8 kolom yang diminta sesuai dengan spesifikasi. Dengan tambahkan select value setelah merge join. Kemudian double klik, tap select and alter, klik get field to select. Sekarang hapus kolom-kolom yang tidak diperlukan dan hanya sisakan 8 kolom sesuai urutan. Klik OK, kemudian preview hasilnya. Oke. Sekarang kita punya output final dengan tepat 8 kolom seperti yang diminta. Data sudah terintegrasi, kemudian semua nilai nul sudah dihandle, perhitungan sudah benar, filtering sudah diterapkan, dan data transaksi sudah digabung dengan informasi produk. Terima kasih.